Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Informatika 2B. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Pak Puji Imam Mutakin, MSI. Judul yang akan kami presentasikan adalah Set Instruksi Mode dan Format Pengalamatan. Selamat menyaksikan. Set instruksi atau Instruction Set Arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, ekspresi, dan operasi I/O eksternalnya. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya dalam sebuah desain prosesor tertentu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Instruksi-instruksi aritmetika dan logika. Instruksi aritmetika memiliki kemampuan untuk mengelola data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CD. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data, instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindahkan data yang terdapat di memori dan register. Kemudian ada data movement atau perpindahan data. Instruksi-instruksi I/O diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputansi kepada pengguna. Dan yang terakhir ada kontrol. Instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputansi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Selanjutnya ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak sekali aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, kemudian ada ortogonalitas atau sifat IDP si instruksi, kemudian yang ketiga ada kompatibilitas atau source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan hal-hal seperti operation repertory, berapa banyak dan opera apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua ada data types, tipe jenis data yang dapat diolah adalah yang pertama ada instruction format, yang kedua ada register, dan yang ketiga ada addressing. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard. Jenis-jenis operator adalah sebagai berikut. 1. Operator aritmatika. Operator untuk melakukan fungsi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, mengalihkan, dan membagi. 2. Operator relasional. Operator untuk menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan, seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak sama dengan. 3. Operator logika. Operator untuk merelasikan operan secara logis seperti dan, and, or, atau not. Selanjutnya, pengertian, mode, dan format pengalamatan. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara untuk menunjuk dan mengamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari
opcode atau kode operasi, dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Kekuatan utama dari setiap komputer terletak pada kemampuannya dalam mengakses memori. Mode pengalamatan dari CPU menyediakan kemampuan ini. Mode pengalamatan mempunyai pengertian bagaimana suatu instruksi akan mendapatkan data yang diperlukannya dalam eksekusi. Selanjutnya, teknik immediate. Dalam mode pengalamatan immediate, operan terkandung di dalam byte yang langsung mengikuti kode operasi. Metode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte, yaitu satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Operan sama dengan file alamat. Umumnya, bilangan akan disimpan dalam bentuk komplet 2. Bit paling kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam registrasi data, bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data. Keuntungan: tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan dan menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kekurangannya, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file. Contohnya yaitu N7, tambahan 7 pada akumulator. Untuk yang kedua adalah direct addressing. Untuk penjelasannya, teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Untuk kekurangan, keterbatasan file alamat karena panjang. File alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Untuk kelebihan, file alamat berisi effective address sebuah operan. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu indirect addressing. Untuk penjelasannya, merupakan mode pengalamatan tak langsung. Flag alamat mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Untuk kelebihan, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Untuk kekurangan, diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Untuk contohnya, add dalam kurung A yaitu tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator. Nah, yang keempat adalah register addressing. Untuk penjelasannya, metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Untuk keuntungannya, diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori, dan akses register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugian ruang alamat menjadi terbatas. Dan materi terakhir yaitu teknis pengalamatan register indirect addressing. Ada 6 penjelasan dari metode ini. Yang ke-1, metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan metode
pengalamatan tidak langsung. Yang kedua, perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Yang ketiga, letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Yang keempat, keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Yang kelima, keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Yang keenam, dalam siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Kita lanjut ke teknik pengalamatan displacement addressing. Penjelasan seperti biasa ada 6. Yang satu, menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Yang kedua, metode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Yang ketiga, operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Yang keempat, 3 model displacement, relative addressing, register yang dideferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi, saat itu ditambahkan ke field alamat, memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Yang kelima, base register addressing, register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit, memanfaatkan konsep lokalitas memori. Dan yang terakhir, indexing, field alamat mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Dan materi terakhir di sini ada teknik pengalamatan stack addressing. Penjelasannya ada 7. Yang pertama, stack adalah array lokasi yang linear, first down list, last in, first out. Yang kedua, stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Yang ketiga, butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Yang keempat, yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Yang kelima, 2 elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU. Yang dalam hal ini, stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register, itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, dengan demikian referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa set instruksi mampu mengolah sebuah data sebagai implementasi keinginan kita. Terdapat kumpulan unit set instruksi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengolahan data atau data processing. Data processing meliputi operasi-operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika memiliki kemampuan komputansi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit bukan sebagai bilangan. Sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk mengolah data lainnya. Dan yang kedua adalah perpindahan data, yaitu berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan operasi-operasi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Nah, yang ketiga, penyimpanan data atau data storage. Berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Untuk instruksi penyimpanan,
sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Dan yang terakhir ada kontrol aliran program atau bahasa Inggrisnya program flow control. Berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai set instruksi mode dan format pengalamatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.